Garis darah Raja Iblis. Saat utusan suci teratai hitam memasuki inti jiwa Molly, Molly meraung liar dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan jiwanya, mencoba memblokir masuknya utusan suci teratai hitam secara paksa. Tapi itu sia-sia, kemanapun lawan lewat, seluruh kekuatan jiwanya membeku, dan dia tidak mampu menghentikan utusan suci teratai hitam. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat utusan suci teratai hitam memasuki tubuh inti jiwanya sedikit demi sedikit. Kekuatan jiwa yang menakutkan mengambil alih sumber jiwa Molly dalam sekejap, mengisi sumber jiwanya sampai penuh. Kekuatan jurang yang mengerikan memenuhi udara, dan jiwa Molly terdiam sesaat. Rasa sakit yang parah datang dari inti jiwanya, dan dia akan ditempati oleh lawan. Hahaha, inti jiwa ini telah dimurnikan dengan sangat sempurna. Sungguh luar biasa. Dalam hal struktur jiwa, Kaisar Semu Kecil lebih kuat dari Kaisar Agung Taiyin Mingnu. Tubuh seperti itu sangat sempurna. Ucap utusan suci teratai hitam berada di inti jiwa Molly dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Tempat ini sangat cocok untuknya. Ketika dia datang ke sini, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke kampung halamannya di dalam jurang, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Di laut kosmik ini sebenarnya terdapat inti jiwa yang sangat cocok untuk klan abis miliknya. Utusan suci teratai hitam mengukir tanda jiwanya sedikit demi sedikit pada inti jiwa Molly, berharap bisa menempati sarang burung murai. Saat ini, dia bahkan tidak ingin kembali ke tubuh Taiyin Mingnu dan bergabung dengannya lagi. Alasan mengapa dia ingin bergabung dengan Taiyin Mingnu adalah karena penduduk abis akan ditolak keras di laut kosmik. Dengan tingkat budidayanya, dia tidak dapat bertahan hidup di laut kosmik ini, jadi dia hanya bisa bergabung dengan Taiyin Mingnu. Tapi sekarang, dengan jiwa dan raga Molly, dia bisa bertahan hidup di lautan alam semesta bawah dengan aman tanpa khawatir akan dikucilkan. Lalu kenapa dia ingin bergabung dengan Taiyin Mingnu? Di bawah tekanan jiwa utusan suci teratai hitam, jiwa Molly menghilang sedikit demi sedikit, dan keinginannya menghilang sedikit demi sedikit. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Tidak, aku tidak akan menyerah, aku tidak akan menyerah. Dalam inti jiwanya, ada gelombang kemauan yang lemah, yang merupakan raungan histeris Molly. Dia masih ingin melawan, tetapi jiwanya perlahan-lahan tenggelam, tidak mampu menahan kekuatan dari jurang maut. Ini bukan pada tingkat jiwa, kesenjangan tersebut merupakan kesenjangan pada hakikat jiwa. Kesadaran Molly seperti lampu yang sepi, perlahan tenggelam ke dalam jurang jiwa, jatuh ke dalam jurang sedikit demi sedikit, sisa keinginannya seperti lilin yang tertiup angin, yang dapat padam kapan saja. Begitu lampu padam, itu berarti Molly akan jatuh sepenuhnya. Tidak, nak Molly, cepat bangun, jangan tidur, jangan tertidur. Pada saat ini, di lautan jiwa di kejauhan, leluhur iblis Luo menjadi cemas saat melihat ini, berteriak dengan gila, mencoba membangkitkan kekuatan Molly. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, keinginan Molly selalu menghilang sedikit demi sedikit. Orang berisik. Di dalam inti jiwa, utusan suci teratai hitam mencibir dan melirik leluhur iblis Luo, jangan khawatir, tunggu sampai aku menelan jiwa orang ini dan menempati inti jiwanya, giliranmu selanjutnya. Yah, meski bau jiwamu membuat saya jijik, tapi ini tetap merupakan suplemen nutrisi yang baik. Ditatap oleh utusan suci teratai hitam, leluhur iblis Luo gemetar, begitu Molly jatuh, dia tidak akan berakhir dengan baik. Memikirkan hal ini, leluhur iblis Luo tiba-tiba meraung. Dengan marah, Molly, cepat bangun, apakah kamu sudah melupakan Qian? Karena kamu, dia jatuh ke laut kosmik, dan sekarang dia berubah menjadi hantu yang kesepian, mengembara di sungai kematian. Berkeliaran di tengah, sungguh menyedihkan. Apakah kamu hanya ingin melihat kesedihan Qian Mozun? Teriak leluhur iblis Luo berseru sambil menangis, Liar, di mana kamu? Mengapa kamu belum datang kepadaku? Aku sangat sengsara di sungai undet ini. Mereka semua menggangguku, banyak hantu menggangguku, Liar, datang dan selamatkan aku. Suara leluhur iblis Luo terdengar seperti terisak-isak dan sangat menyedihkan sehingga membuat orang merasa ngeri dan kedinginan. Utusan suci teratai hitam merasa kesal dan berkata dengan wajah jelek, ini jelek sekali. Diamlah, dasar pria bau, kalau tidak, aku akan menangkap anak ini dan aku pasti akan melatih jiwamu siang dan malam, jadi diamlah. Tapi, leluhur iblis Luo menutup telinga.
Dia terus menangis dan berkata dengan suara bernada tinggi, "Liarku, datang dan selamatkan aku. Orang-orang ini ingin menggangguku. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku pergi." "Tidak, biarkan aku pergi, Lier, bantu aku secepatnya." Leluhur iblis Luo muncul dalam suara dan penampilan, seolah-olah dia telah dipermalukan oleh hantu tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. "Sial, diamlah!" teriak utusan suci teratai hitam sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. "Jiwa orang ini telah lama menghilang di bawah nafasku. Kamu masih ingin membangunkannya dan memiliki angan-angan seperti itu. Tutup mulutmu yang bau itu untukku, kalau tidak aku akan merobeknya." Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, "Ciyan!" Sebuah suara lemah tiba-tiba bergumam di dalam inti jiwa, meskipun lemah, namun sangat jelas. "Apa?" Gumam utusan suci teratai hitam terkejut dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia melihat sisa api menyala perlahan jauh di dalam inti jiwa hitam yang tak ada habisnya, tapi tidak pernah padam. Jiwa yang tersisa terus bergoyang, dan di bawah panggilan leluhur iblis Luo, perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, suara yang semakin tegas perlahan-lahan menjadi jelas, "Ciyan masih menungguku." "Ya, dia masih menunggu. Bagaimana aku bisa mati?" "Tidak, aku tidak bisa mati. Aku belum bisa menyelamatkan Ciyan. Aku belum bisa mati." Nyala api yang semula sebesar kunang-kunang ini lama-kelamaan menjadi sebesar kacang kedelai, kini menyala dengan hebatnya dan berubah menjadi sebesar telur merpati, dan terus membesar. "Bagaimana ini mungkin?" Gumam utusan suci teratai hitam memandang sisa jiwa Molly di bawah dengan tidak percaya, sumber jiwa anak ini belum sepenuhnya musnah di bawah nafas jurang ini tidak mungkin bukan. Bahkan kaisar kuat di laut kosmik ini, yang inti jiwanya ditempati olehku, itu seharusnya sudah lama dimusnahkan. Gumam utusan suci teratai hitam tampak ngeri dan terkejut di dalam hatinya. Ini di luar pengetahuannya. "Sial, itu semua karena pria itu," ucap utusan suci teratai hitam melirik leluhur iblis Luo, dan kemudian matanya langsung tertuju pada sisa jiwa yang terbakar ini. "Kaisar semu kecil, meskipun masih ada jejak keinginan abadi yang tersisa, terus kenapa? Aku akan menghancurkanmu sampai mati." Jiwa utusan suci teratai hitam melonjak, dan langsung berubah menjadi tangan hitam besar, mendorong keras ke arah Molly, mencoba menghancurkannya. Namun, saat dia hendak menghancurkan sumber jiwa Molly, "Kamu ingin menghentikanku menyelamatkan Ciyan, dan kamu pantas mati." Raungan marah keluar dari jiwa yang tersisa, dan saat berikutnya, dengan keras, seluruh inti jiwa Molly tiba-tiba bergetar seketika, dan aura gelap yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul. Dari inti jiwa, seolah diaktifkan oleh jiwa utusan suci teratai hitam, inti jiwa Molly langsung melonjak dengan aura gelap yang tak ada habisnya. Teror aura gelap ini sepertinya muncul dari bagian terdalam dari jurang tak berujung, memenuhi seluruh tempat dalam sekejap. Ketika kekuatan jiwa seperti itu melonjak, utusan suci teratai hitam, yang telah menempati lebih dari 90% inti jiwa Molly, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang melengking, dan rasa sakit semburan energi datang dari jiwanya, dan tampaknya terkoyak karena kedinginan. "Kekuatan macam apa ini?" Gumam utusan suci teratai hitam tampak ngeri, merasakan ruang di inti jiwa dengan ngeri. Jauh di dalam inti jiwa, napas sederhana dan dalam muncul. Nafas ini begitu menakutkan sehingga itu benar-benar membawa kekuatan yang membuatnya gemetar dan menyerah. Hanya dengan melihatnya sekali, dia, utusan suci klan Abis, memiliki keinginan untuk berlutut di tempat. Terlebih lagi, di bagian terdalam dari inti jiwa, totem kuno yang gelap perlahan beredar dan samar-samar muncul, memancarkan aura jahat yang akan menghancurkan seluruh dunia. "Ciyan, Anda menunggu saya, tetapi sebelum saya bisa menyelamatkan Anda, bagaimana saya, Molly, bisa jatuh di sini?" Di bawah totem kuno, sosok gelap yang agung muncul, dan nafas yang membuat seluruh tubuh dan jiwa utusan teratai hitam bergetar hebat menyapu. Di bawah nafas ini, utusan suci teratai hitam seperti semut di depan naga dewa. Tak mampu menopang tubuhnya, dia hanya bisa memandang ke depan dengan ngeri, jiwanya bergetar. Totem ini, keluarga kerajaan Jurang Maut, itu adalah aura keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang ini bisa memiliki aura keluarga kerajaan kami jauh di dalam jiwanya? Jiwa utusan suci teratai hitam bergetar, dan tubuh jiwa yang awalnya diisi dengan laut jiwa Molly langsung menyusut,
dan dikeluarkan dari inti jiwa dalam sekejap, menekannya dengan erat di kehampaan lautan jiwa. Di bawah kekuatan totem seperti itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah kekuatan dari keluarga kerajaan tertinggi dari klan Jurang Maut mereka. Di klan Abis, hierarkinya sangat ketat, dan keluarga kerajaan adalah makhluk tertinggi yang mengatur seluruh klan Abis. Bagaimana bisa muncul di dunia bawah ini? Keluarga kerajaan ada di sini, tidak peduli seberapa kuatnya dia harus tunduk. Ketika utusan suci teratai hitam ketakutan, dia samar-samar tampak melihat kedalaman jurang tak berujung, sepasang mata dingin menatapnya, membentang langit, bumi, dan tahun tak berujung, menatap dingin ke jiwanya. Pada saat yang sama, aura gelap yang muncul dari kedalaman inti jiwa perlahan memasuki sisa jiwa Molly. Aura sisa jiwa Molly melonjak dalam sekejap, memenuhi seluruh inti jiwa secara instan, dan terus tumbuh lebih kuat. Sebuah kekuatan yang menakutkan utusan teratai hitam menyapu dan menekannya hingga berlutut. Pewaris keluarga kerajaan, orang ini adalah pewaris keluarga kerajaan. Pantas saja orang ini membuatku merasa seperti parasit. Jiwa keluarga kerajaan adalah yang tertinggi. Ini adalah tanah suci yang paling dirindukan keluarga kami. Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada anggota keluarga kerajaan kami di dunia bawah ini? Ucap utusan suci teratai hitam berteriak histeris, merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Molly di depannya sedang bangkit dengan gila-gilaan, dan lautan jiwanya melonjak dengan hebat dan terus berkembang. Aura kaisar yang menakutkan muncul dari tubuh Molly. Di dunia luar, Qin Chen tergantung di atas gua. Matanya dingin dan dia menatap ke bawah. Istana 10 kesengsaraan perlahan melayang di depannya, berputar sedikit. Samar-samar memancarkan aura, menakutkan, menembus sekeliling dan mengunci kekuatan Molly di bawah. Tuan, nafas kehidupan orang ini menghilang dengan cepat. Saya khawatir dia akan dibawa pergi oleh klan Jurang Maut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak jauh dari situ, Kaisar Simei dan Kaisar Yuming menekan Taiyin Mingnu, memandang Molly di bawah dengan ekspresi sangat gugup. Apakah aku benar-benar salah kali ini? Molly ini bukan tandingan utusan suci teratai hitam, dan hidupnya akan berakhir di sini. Gumam Qin Chen sedikit mengernyit, menatap Molly dengan penuh perhatian, yang nafas hidupnya padam sedikit demi sedikit. Dia dan Molly berjalan di sepanjang jalan. Mereka adalah musuh pada awalnya, dan meskipun mereka bukan teman sekarang, mereka setidaknya telah bekerja sama beberapa kali. Dalam hatinya, Qin Chen tidak ingin Molly mati di sini. Namun jika nafas kehidupan Molly benar-benar hilang, dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan, karena dia tidak akan pernah membiarkan anggota klan Jurang mengambil alih tubuh fisik dan memiliki kesempatan untuk kembali. Qin Chen memobilisasi Istana 10 Kesengsaraan, mengunci lawan dengan kuat, dan siap untuk menghancurkannya kapan saja. Pada saat ini, nafas jiwa lemah khusus tiba-tiba muncul dari tubuh Molly. Qin Chen menghentikan serangannya dan memfokuskan pandangannya, jiwa Molly semakin kuat. Pada saat ini, dalam inti jiwa Molly, auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Hahaha, melihat Molly terbangun dan aura jiwanya terus melonjak, leluhur iblis Luo langsung bersemangat. Aku tahu kamu tidak akan mudah jatuh. Kamu adalah orang yang disukai leluhur ini. Bagaimana kamu bisa mati di sini? Kamu adalah juru bicara leluhur ini, kata leluhur iblis Luo dengan penuh semangat, dengan ekspresi bersemangat. Dia tahu bahwa Molly masih hidup. Nafas tak berujung memenuhi udara, dan di inti jiwa Molly, matanya tiba-tiba terbuka. Sepasang napas jahat yang dingin dan tak berujung memenuhi udara, dan langsung jatuh ke utusan suci teratai hitam di kejauhan. Apakah kamu yang hanya ingin merebut tubuhku sehingga aku tidak bisa menyelamatkan Qian? Kehendak yang menakutkan terpancar, dan suara dingin itu membawa niat membunuh yang tak ada habisnya, dan itu turun ke dalam jiwa utusan suci teratai hitam dalam sekejap. Hanya dengan tatapan dan raungan ini, utusan suci teratai hitam merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa dirinya, dan seluruh tubuhnya tampak hancur berkeping-keping. Ini adalah tekanan dari keluarga kerajaan Abis. Dengan identitas dan kekuatannya, dia tidak bisa menahannya. Keluarga kerajaan sangat marah hingga langit runtuh dan bumi hancur. Tubuhnya menjadi kerdil, dan dia buru-buru jatuh ke tanah karena ketakutan, mengangkat pinggangnya, dan menempelkan dada dan dahinya ke tanah. Dia berkata dengan ketakutan dan gemetar, keluarga kerajaan yang terkasih, Hei Lian tidak bermaksud menyinggung.
Saya harap kamu akan memaafkanku. Pada saat ini, utusan suci teratai hitam tidak dapat lagi melawan sama sekali, tetapi sangat ketakutan. Apa kamu bilang, keluarga kerajaan? Ucap Molly dengan dingin. Iya itu benar. Ucap utusan suci teratai hitam mengangkat kepalanya, melihat tatapan Molly, dan segera menundukkan kepalanya dan berkata, apakah Anda tidak tahu, Tuan? Anda adalah keluarga kerajaan dari keluarga abis saya, kekuatan totem di inti jiwa Anda itu adalah segel keluarga kerajaan jurang maut kami, itu adalah pengontrol klan abis kami. Ucap utusan suci teratai hitam dengan sungguh-sungguh. Apakah aku pengendali klan abis? Gumam Molly tertegun, dia melihat tangannya sedikit, matanya bingung. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan aneh muncul di tubuhnya, kekuatan ini sangat menakutkan. Dan kuat, tetapi membawa kejahatan yang tak ada habisnya, dan niat membunuh langsung muncul di dalam hatinya, seolah-olah dia ingin membunuh semua orang. Aliran nafas jiwa gelap yang menakutkan terus mengalir ke dalam tubuhnya. Molly merasakan kekuatan jiwanya berkembang pesat. Dia mengangkat tangannya, dan aliran jiwa hitam yang menakutkan energinya berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Nafas jiwa menyapu dalam sekejap, dan badai tak berujung melanda lautan jiwa ini. Utusan suci teratai hitam gemetar, dan dia membungkuk lebih rendah lagi. Kekuatan jurang maut. Tidak, aku bukan keluarga kerajaan jurang maut. Ucap Molly berkata dengan suara dingin, klan jurang maut apa? Itu adalah eksistensi yang berlawanan dari seluruh lautan kosmik. Bagaimana dia bisa menjadi klan jurang maut itu? Leluhur iblis Luo di kejauhan juga memiliki ekspresi menyamping di wajahnya. Nak, Molly, kamu sebenarnya adalah anggota klan abis. Tidak, aku bukan, kata Molly buru-buru. Hahaha. Namun, sebelum Molly selesai berbicara, leluhur iblis Luo tiba-tiba tertawa gembira. Hahaha, itu luar biasa. Aku benar-benar hebat. Aku tidak menyangka aku memiliki penglihatan seperti itu. Saat itu, di dalam alam semesta asli yang kecil itu, aku menemukan kemampuan luar biasamu dan mengangkatmu dari orang kecil yang terhormat menjadi eksistensi setingkat kaisar. Aku benar-benar hebat, ga. Molly tertegun. Leluhur iblis Luo melihat ekspresi bingung Molly dan terus berkata dengan penuh semangat, Nak Molly, klan abis adalah kelompok etnis paling kuat di laut semesta. Dikabarkan bahwa itu adalah yang paling menakutkan kelompok etnis dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta. Lihat wanita ini, utusan suci teratai hitam sudah sangat kuat, tetapi karena kamu masih anggota keluarga kerajaan, dan gadis ini benar-benar berlutut ketika dia melihatmu. Status ini, hahaha, terlalu mengagumkan. Molly tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu selalu mengandalkan diri sendiri, tanpa latar belakang atau di belakang panggung? Bukankah ini akan terjadi sekarang? Hahaha, dengan status ini, kamu akhirnya bisa mengangkat kepalamu di depan Qin Chen itu. Yah, apalagi bisa bekerja di bawahnya. Pengurus rumah tangga berbadan besar atau semacamnya, yang berani menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Kata leluhur iblis Luo sambil tersenyum gembira. Molly tercengang. Apakah dia anggota keluarga kerajaan abis, atau dia hanya kepala pelayan di bawah Qin Chen? Apakah Anda yakin otak Anda tidak pamer? Kamu begitu lancang sehingga membiarkan keluarga kerajaan kita merendahkan diri ke level orang lain. Kamu pantas mati. Ketika utusan suci teratai hitam mendengar ini, ekspresinya segera berubah dan dia berteriak dengan marah. Diam, bentak leluhur iblis Luo, wajahnya menjadi gelap dan dia memarahi. Kamu adalah tahanan kecil, bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Nak Molly. Ucap leluhur iblis Luo menoleh untuk melihat ke arah Molly, dan hendak berbicara lagi ketika tiba-tiba. Setelah laut jiwa Molly meluas dengan hebat, aura Kaisar Agung yang menakutkan tiba-tiba meledak sepenuhnya. Tubuh jiwa Molly terlihat melayang dengan cepat, aura jurang yang menakutkan berkumpul, dan aura seorang kaisar mulai mengembun di tubuhnya. Apakah aku akan menerobos Kaisar Agung? Gumam Molly menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukan hanya jiwanya, namun aura tubuhnya pun meroket kencang saat ini, menyerap aura jurang tak berujung di sekelilingnya. Kolam darah jurang di seluruh gua mulai mendidih dengan hebat. Apa? Gumam Qin Chen terkejut. Aura menakutkan yang keluar dari tubuh Molly membawa dampak yang mengerikan, dan dengan keras, dia dan Aula 10 kesengsaraan langsung terpesona. Kemudian Qin Chen terkejut melihat genangan darah jurang di bawah mengalir ke tubuh Molly seperti orang gila.
Kekuatan kumpulan darah yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun menyerbu ke dalam tubuh Molly. Lautan darah gelap melonjak ke seluruh tubuh Molly, dan totem gelap perlahan muncul di antara alisnya, dan aura memenuhi udara yang membuat takut semua orang yang hadir. Kekuatan macam apa ini? Gumam Qin Chen mengubah warnanya dan melihat totem gelap. Ketika totem jurang muncul, seluruh gua bergemuruh, dan batasan jurang gelap yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan bahkan formasi langit terlarang Jiuming pun bergetar hebat, ia bergerak seolah-olah akan pecah. Itu adalah kekuatan jurang maut, Nak Qin Chen. Kekuatan jurang maut meletus pada anak ini. Dia mungkin telah dibunuh oleh utusan suci teratai hitam. Ucap Kaisar Yuming, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia mengeluarkan suara ngeri. Dia melihat kekuatan kumpulan darah jurang yang telah dipelihara selama bertahun-tahun dengan gila-gilaan memasuki tubuh Molly, memperkuat auranya. Hahaha, Taiyin Mingnu tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia berlumuran darah dan ditekan oleh Kaisar Yuming dan Kaisar Simei. Darah merah tua perlahan mengalir di kulit putihnya, tapi dia menutup telinga dan menjadi sangat gembira. Dia tertawa dengan ganas dan berkata, hahaha, kamu sudah mati. Utusan suci teratai hitam telah sepenuhnya mengambil anak ini. Dengan keistimewaan parasit anak ini, utusan suci teratai hitam kini telah sepenuhnya mengambil kendali. Kekuatan jurang di sini akan membunuh kalian semua saat itu. Ucap Taiyin Mingnu tampak gila, jika Anda bijaksana, biarkan saya pergi sesegera mungkin. Saya berpikir untuk menghargai bakat dan mungkin memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, Anda semua akan menjadi mangsa saya. Diam, bentak Kaisar Yuming terlihat jelek dan berteriak padanya. Kemudian dia menatap Qin Chen dengan cemas, Nak Qin Chen, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak segera menekan orang ini? Tubuh orang ini telah direbut oleh utusan suci teratai hitam. Setelah klan jurang diizinkan menguasai tempat ini, semua kekuatan jurang maut akan berakhir pada saat itu. Kekuatan jurang tidak bisa diintegrasikan ke dalam dunia bawah, tapi begitu kekuatan itu datang sepenuhnya, mustahil baginya untuk menahannya dengan tubuhnya yang hanya sisa jiwa. Molly, oh, aku tidak menyangka dia akan mati di sini. Gumam Qin Chen menghela nafas sedikit, hatinya tiba-tiba bergerak, dan dia tiba-tiba mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan dan akan menghancurkan Molly di bawah. Namun, menghadapi Molly, yang memiliki aura jurang mengerikan yang keluar dari tubuhnya, Istana 10 Kesengsaraan tidak mau jatuh, dan malah bergetar hebat di kehampaan. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen terkejut. Istana 10 Kesengsaraan sebenarnya enggan untuk pergi. Qin Chen menatap Molly. Istana 10 Kesengsaraan dapat dengan mudah dirobohkan ketika berhadapan dengan utusan suci teratai hitam dan orang-orang kuat jurang lainnya, tetapi mengapa istana itu tidak mau jatuh ketika menghadapi Molly saat ini? Kalau begitu, pikir Qin Chen, matanya menjadi dingin, dan pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya pedang, seluruh tubuhnya terbang menuju Molly di bawah. Energi pedang yang mengerikan langsung muncul di kepala Molly. Energi pedang ini mengandung niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya, seperti lautan luas dalam sekejap, menghantam kepala Molly dan hendak membelah kepalanya. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Molly. Aura ini sangat jahat, seolah-olah mengandung semua kejahatan di dunia, dan dengan keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitar gua, seolah-olah akan meledak di tempat yang sangat menakutkan. Jika Qin Chen tidak mengatur formasi langit terlarang Jiuming di dalam gua itu akan runtuh di tempat. Iblis ini, gumam Qin Chen tergantung di udara, menatap Molly di bawah dengan ekspresi serius. Pada saat ini, di atas kepala Molly, separuh rambut Molly dicukur oleh Qin Chen, memperlihatkan bekas darah yang dangkal. Pedang Qin Chen sebelumnya gagal membelah kepalanya, tetapi hanya membuat noda darah. Mata Qin Chen serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, pedang yang saya pukul sebelumnya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Saya mencoba yang terbaik untuk menebasnya, takut itu akan melukai kaisar yang hebat, tetapi saya tidak menyangka iblis itu bisa memblokirnya dengan satu serangan. Bagaimana pertahanan orang ini bisa tiba-tiba ditingkatkan? Apakah sudah meningkat pesat? Ucap Kaisar Yuming berkata dengan cemas, Nak Qin Chen, mengapa kamu peduli dengan seberapa besar promosi anak itu saat ini? Utusan suci teratai hitam baru saja mengambil tubuh anak laki-laki ini, dan pertahanannya telah meningkat pesat.
Jika Anda tidak segera memotongnya menjadi beberapa bagian dan menunggu utusan suci teratai hitam, pasti akan merepotkan untuk merebutnya sepenuhnya. Qin Chen menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa, saya akan mencoba memberinya tubuh yang utuh. Dewa kecil, Wan Gumingzu, bantu aku. Ucap Qin Chen berteriak keras. Saudara-saudara, ini waktunya bekerja. Tujuan kita adalah menyelesaikan masalah yang bisa diselesaikan Chen Shao dengan satu pedang, dan kita tidak boleh membiarkan Chen Shao menggunakan pedang kedua. Di ruang kuil pembunuhan terbalik, leluhur Wan Guming meraung dan langsung membakar asal-usulnya sendiri. Aura mengerikan langsung bergabung ke dalam kuil pembunuhan terbalik. Pada saat yang sama, leluhur iblis darah dan yang lainnya juga meraung bersama, mengaktifkan sumbernya pada saat yang sama. Gelombang energi pedang yang menantang surga meledak dari pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen, dan menyerang kekuatan iblis di bawah lagi. Dengan kilatan cahaya pedang, Qin Chen menebas pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya. Tepat ketika dia hendak memukul Molly. Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Hentikan, aku tidak diambil olehnya, aku tetaplah aku. Raungan, ngeri keluar dari mulut Molly. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat pedang pembunuh terbalik Qin Chen dengan ngeri, dengan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Apa? Ucap Qin Chen terkejut. Nak Qin Chen, jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini telah dibawa pergi oleh utusan suci teratai hitam. Dia pasti telah menipumu, teriak Kaisar Yuming buru-buru. Qin Chen mengerutkan kening, tetapi pada saat kritis, dia masih mencoba yang terbaik untuk memindahkan pedang ilahi pembunuh terbalik ke samping. Pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen hampir melewati tubuh Molly. Dengan keras, genangan darah jurang di bawah Molly mendidih dengan hebat, dan jurang besar terbuka dalam sekejap, mengarah ke genangan darah tak berujung. Pikiran Qin Chen bergerak. Di dasar genangan darah, dia samar-samar merasakan lorong luar angkasa dan merasakan aura kuat dari laut bencana abadi. Di genangan darah, beberapa helai rambut Molly jatuh dari dahinya, dan dia berkeringat dingin. Dia merasa lemas, dan barusan, dia hampir terbunuh oleh pedang. Qin Chen memandang Molly dan mengerutkan kening, kamu tidak dibawa pergi. Bagaimana dengan utusan suci teratai hitam? Dan aura dingin di tubuhmu? Dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Molly buru-buru berkata, aku benar-benar belum dibawa pergi. Utusan suci teratai hitam telah aku tundukkan dan masih berada di lautan jiwaku. Adapun aura di tubuhku, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa? Kamu tidak tahu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Hati Molly bergetar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, aku benar-benar tidak tahu. Ketika utusan suci teratai hitam mengambil tubuhku, kekuatan seperti itu tiba-tiba keluar dari inti jiwaku. Utusan suci teratai hitam berkata bahwa aku berasal keluarga kerajaan abis. Ini lelucon yang luar biasa. Kamu dan aku sama-sama berasal dari benua Tianwu. Kita berpartisipasi dalam kompetisi kota selatan kuno bersama-sama. Kita semua adalah penduduk asli benua Tianwu. Bagaimana aku bisa menjadi keluarga kerajaan abis? Ucap Molly takut Qin Chen akan memotongnya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Keluarga kerajaan jurang, ucap Qin Chen mengerutkan kening, tapi dia bijaksana. Dia mempunyai perasaan di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan utusan suci teratai hitam mungkin tidak salah. Qin Chen memandang Molly dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, bahkan jika Anda adalah salah satu keluarga kerajaan jurang maut, selama Anda tidak melakukan apapun yang mengkhianati lautan alam semesta, saya tidak akan melakukan apapun padamu. Molly menyentuh kepalanya yang setengah botak dan alur darah di kepalanya, buru-buru mengangguk dan berkata, saya percaya, saya pasti percaya. Qin Chen tertegun. Pada saat ini, aura kaisar menakutkan lainnya memenuhi tubuh Molly, dan seluruh tubuhnya terhenti dalam sekejap. Saya, gumam Molly merasakan tubuhnya, dan perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi tubuhnya. Sebuah jalan menakutkan terbentuk antara langit dan bumi, dan tubuh Molly perlahan-lahan menghilang. Transformasi, Tuan, orang ini sedang mencoba menerobos Kaisar Agung. Ucap Kaisar Yuming dan Kaisar Simei berseru pada saat bersamaan. Terobosan Kaisar, ucap Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke atas, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat ini, semua kekuatan di kolam darah jurang telah diintegrasikan ke dalam tubuh Molly,
dan aura di tubuh Molly masih meningkat secara gila-gilaan. Saat ini, aura yang membuat hati Qin Chen sedikit berubah warna menyebar. Apakah orang ini mencoba menerobos Kaisar Agung? Lebih cepat dari diriku sendiri. Nak Qin Chen, hentikan dia secepatnya. Belum diputuskan, apakah orang ini telah dibawa pergi. Jika itu palsu, akan merepotkan jika dia dibiarkan menerobos, kata Kaisar Yuming buru-buru. Dia masih ragu. Keluarga kerajaan dari klan Abyss, hanya anak di depanku. Apakah kamu bercanda? Qin Chen mengerutkan kening, apa yang dikatakan Kaisar Yuming bukannya tidak masuk akal. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar. Sialan, Kaisar Yuming sialan, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Molly jelas telah menekan gadis iblis jurang itu, tapi kamu bersikeras mengatakan bahwa dia dibawa pergi. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin Molly-ku menjadi lebih kuat bukan? Suara kutukan ini datang dari tubuh Molly, itu tidak lain adalah leluhur iblis Luo. Setelah dia selesai mengutuk dengan marah, dia buru-buru melihat ke arah Qin Chen dan berkata, Qin Chen, Molly memang keluarga kerajaan Abyss, dan dia memang telah menundukkan gadis iblis Abyss. Kita semua datang bersama dari medan perang 10.000 ras. Jangan khawatir, selama saya bertanggung jawab atas Molly, saya pasti tidak akan membiarkan dia mengkhianati lautan alam semesta. Qin Chen menatap Molly dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, biarkan Molly menerobos. Nak Molly, apakah kamu mendengar itu? Kata leluhur iblis Luo. Dia tidak perlu mengingatkannya bahwa Molly tidak dapat lagi menahan kekuatan di tubuhnya saat ini, dan aura menakutkan langsung naik ke langit, seolah mencoba menghubungkan jalan antara langit dan bumi. Setelah melihat ini, Kaisar Yuming berbicara dengan cemas, Nak Qin Chen, kamu. Qin Chen tampak tenang, tidak masalah jika dia menerobos. Saya belum pernah melihat seseorang menerobos Kaisar Agung. Kebetulan akan bagus untuk mengamatinya. Kaisar, sejak Qin Chen memadatkan jalan dunia bawah di dalam kurungan Laut Mati, dia kini telah menguasai 3.000 jalan dunia bawah, namun hingga saat ini, dia belum menunjukkan tanda-tanda menerobos Kaisar Agung. Sekarang Molly telah menembus Kaisar Agung, dia secara alami akan menggunakan kesempatan ini untuk mengamati dan belajar. Adapun apa yang dikatakan Kaisar Yuming bahwa pihak lain menipunya, Qin Chen masih sangat percaya pada visinya sendiri. Adapun temperamen Molly, orang biasa tidak bisa menirunya, dan tidak mungkin menipu dia jika dia dibawa pergi. Mereka melihat Molly tergantung di dalam gua. Aura di tubuhnya terus melonjak, menarik perhatian semua orang. Selain itu, kekuatan di tubuhnya terus-menerus terhubung dengan aura dunia luar, seolah-olah mengobarkan seluruh dunia bawah. Dan di suatu tempat, sepertinya ada kekuatan yang sangat menghalangi Molly untuk terhubung dengan dunia bawah, membuat Molly terlihat kesakitan. Qin Chen mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Ketika Kaisar Yuming melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan menjelaskan, Nak Qin Chen, anak laki-laki ini berubah menjadi Dao, tetapi kekuatannya terputus oleh formasi langit terlarang Jiuming, yang membuat transformasi menjadi sangat lambat dan merepotkan. Transformasi, gumam Qin Chen. Pada saat ini, tidak hanya Qin Chen, tetapi juga 4 kaisar semu termasuk leluhur Gargoyle, lalat hantu bermata 1000, dan leluhur Wan Guming dan lainnya di kuil pembunuhan terbalik juga menatap Molly dan menyaksikan transformasinya. Menyaksikan kelahiran seorang kaisar agung merupakan manfaat besar bagi mereka semua. Kaisar Simei menjelaskan di sampingnya, Tuanku, transendensi rangkap 3 disebut alam tatanan abadi. Ini adalah pengembangan tatanan diri sendiri secara ekstrim, membentuk keberadaan abadi yang dapat bertahan selamanya. Alam Kaisar perlu diubah dulu jalan, integrasikan sepenuhnya tubuh fisik dengan Dao yang Anda kuasai, dan ubah menjadi inkarnasi Dao, pada saat itu, Anda adalah Dao. Dan Dao adalah Anda. Qin Chen mengerutkan kening, berinkarnasi ke dalam Dao Agung. Kaisar Simei mengangguk, iya, jika kita berbicara tentang alam transenden, tubuh fisik masih memiliki konsep entitas, maka setelah kita menerobos alam Kaisar Agung, alam tubuh fisik tidak lagi terbatas pada tubuh fisik tradisional, tetapi keberadaannya sama dengan aturan jalan besar, matahari dan bulan yang sama dengan langit dan bumi, berbagi masa hidup yang sama, langit dan bumi adalah abadi, dan jalan besar itu abadi. Semua orang tersentak. Ini kedengarannya luar biasa. Kaisar Simei melanjutkan, inilah sebabnya mengapa sangat sulit bagi Kaisar Agung untuk dilahirkan, tetapi masih banyak Kaisar Agung di lautan alam semesta dan dunia bawah.
Itu karena bagi Kaisar Agung, tidak ada konsep umur panjang dan mereka adalah tidak terikat oleh era reinkarnasi. Dikatakan bahwa selama Kaisar Agung yang lahir di dunia bawah terbunuh, dunia bawah tidak akan hancur, dan umurnya tidak akan habis. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak kaisar besar di dunia bawah. Orang seperti Kaisar Si Huang sebenarnya lahir ketika dunia bawah dibuka. Pada saat ini, di luar Pulau Taiyin, dua aura menakutkan Kaisar Agung mendekat dengan cepat.